Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA bersama Ibu Ana Rulia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Baiklah, Ibu berharap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan pengertian pengukuran, dapat menyebutkan hal yang dapat diukur besaran dan yang tidak dapat diukur bukan besaran, dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan, dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya, dapat membandingkan satuan baku dengan satuan tidak baku. Baiklah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar yang menunjukkan sebuah kegiatan mengukur, yaitu membandingkan panjang dari meja dengan panjang jengkal. Contoh kegiatan pengukuran lainnya yaitu selain mengukur panjang, juga mengukur massa serta mengukur volume. Apa itu besaran dan apa itu satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Sedangkan satuan itu sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Mari kita lihat data di layar kaca. Panjang, massa, volume, kecepatan, cantik, sopan. Dari data yang tersedia, manakah yang termasuk kelompok besaran dan kelompok bukan besaran? Panjang, massa, volume, kecepatan adalah 3 hal yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Sehingga panjang, massa, volume, dan kecepatan dapat dikelompokkan ke dalam kelompok besaran. Cantik, sopan dapat diukur. Seseorang sangat cantik, sangat sopan. Cantik saja atau sopan saja. Itu menghasilkan sesuatu yang relatif tidak bisa dinyatakan dengan angka dan tidak memiliki satuan. Sehingga cantik dan sopan kita kelompokkan ke dalam kelompok bukan besaran. Jenis besaran ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Mari kita lihat contoh besaran pokok. Di sini ada besaran pokok panjang. Kenapa panjang dikatakan besaran pokok? Karena terlebih dahulu sudah ditentukan. Ini dibandingkannya dengan suatu alat. Alatnya adalah penggaris, alat pengukur panjang. Contohnya di sini kita akan membandingkan pensil dengan penggaris atau dengan mistar. Mari kita lihat pensil yang nomor 2. Pensil yang nomor 2 memiliki panjang. Kita lihat ujung sebelah kiri itu berada pada skala 4. Sedangkan ujung sebelah kanan berada pada skala angka 7. Sehingga panjang dari pensil bisa kita hitung, yaitu dengan mengurangi skala terakhir dikurangi skala awal, yaitu 7 dikurangi 4, hasilnya adalah 3 dalam satuan sentimeter.
panjang dapat dibagi menjadi tinggi dan lebar. Tinggi itu kita mengukurnya jarak vertikal dari bawah ke atas, sedangkan lebar mengukurnya jarak dari satu sisi ke sisi yang lain diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Macam besaran pokok dan satuannya ada 7 besaran pokok dan 7 satuannya. Untuk mempermudah, Ibu menyingkat dengan kata jiwa SMP. J-nya adalah dari besaran pokok jumlah zat yang satuan internasionalnya adalah mol. I berasal dari intensitas cahaya dengan satuannya kandela. W, waktu dengan satuan skon. A kuat arus dengan satuan ampere. S, suhu dengan satuan Kelvin. M, massa dengan satuan kilogram. P, panjang dengan satuan meter. Jadi, ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Contoh besaran turunan adalah volume, massa jenis, bisa juga luas, tekanan, gaya, dan lain sebagainya. Cuma Ibu di sini menekankan memberikan contoh pada volume. Volume diturunkan dari besaran pokok panjang, yaitu panjang kali panjang kali panjang. Bagaimana kita mengukur volume kalau bentuk bendanya tidak beraturan, misalnya seperti batu yang berada pada gelas ukur. Yaitu caranya dengan isi gelas ukur dengan air, di sini terisi sampai 150 ml, kemudian batu yang akan kita ukur yang bentuknya tidak beraturan kita masukkan ke dalam gelas ukur tersebut sehingga skalanya terbaca pada angka 200 ml. Dari sini kita bisa menghitung volume batu yang tidak beraturan tersebut, yaitu 200 ml dikurangi 150 ml, hasilnya adalah 50 ml. Macam besaran turunan dan satuan lainnya bisa kamu lihat di layar kaca. Luas meter persegi, kecepatan meter per sekon, percepatan meter per sekon kuadrat, gaya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, tekanan kilogram per meter sekon kuadrat, usaha kilogram meter persegi per sekon kuadrat, massa jenis kilogram per meter kubik. Satuan. Jenis satuan ada 2, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Contohnya mengukur meja menggunakan jengkal. Hasil pengukuran tersebut apabila diukur orang dewasa akan berbeda hasilnya bila dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan pengukuran yang sama. Contoh, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Siapa saja yang mengukur meja tersebut, maka akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1 meter. Contoh, satuan tidak baku. Ada jengkal, ada depa, ada hasta. Hasta itu dari... Oke, kita lanjutkan. Satuan baku, contoh yang lainnya adalah meter, digunakan untuk mengukur besaran panjang. Kilogram, gram, ton, kuintal, dan lain sebagainya digunakan untuk menyatakan besaran massa. Satuan baku meter kubik, sentimeter kubik, liter, galon, dan sebagainya untuk menyatakan besaran volume. Satuan baku meter per sekon, kilometer per jam, meter kubik, knot, dan sebagainya untuk menyatakan besaran kecepatan. Satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku disebut satuan
internasional atau disingkat SI. Dan SI merupakan satuan untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Satuan internasional atau SI merupakan jenis satuan baku. Jenis satuan internasional ada sistem MKS dan ada sistem CGS. Sistem MKS yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan meter, kilogram, dan skon. Contoh satuan gaya dalam sistem MKS adalah kilogram meter per skon kuadrat. Yang kedua, sistem CGS yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan cm, gram, dan skon. Sebagai contoh, satuan massa jenis dalam sistem CGS adalah gram per cm kubik. Satuan standar internasional memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain 1. Bersifat internasional, berlaku di negara manapun atau di negara mana saja. Yang kedua, tidak berubah karena pengaruh apapun, tidak terpengaruh oleh lingkungan, memiliki sifat tetap. Yang ketiga, mudah dibuat oleh negara mana saja. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.